Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rizki, di antaranya berupa makanan dan minuman, hingga tadi kita bisa menunaikan ibadah puasa hari ini dengan berbuka puasa, mudah-mudahan barokah. Yang kedua, kita bisa hadir di sini dalam rangka menunaikan ibadah mahdoh dan juga menuntut ilmu. Bapak Ibu, kesempatan ini saya gunakan untuk melanjutkan materi tentang Qasasul Anbiya yang sudah pernah saya sampaikan di bulan Ramadan tahun lalu. Masih ingat sampai di mana? Lupa nggih. Baik, yang terdekat kajian Obama, obrolan agama malam Ahad, sampai di mana materinya? Lupa juga. Karena waktunya singkat Bapak Ibu, saya pilihkan melanjutkan kisah perjalanan hidup dan dakwah Nabi Ilyas. Nabi sinten Pak? Nabi Ilyas, nama Ibraninya Elia. Nabi Ilyas memiliki nasab yang cukup baik, mulai dari Ilyas bin Finhas, bin Azar, bin Harun, bin Imran, bin Kohit, bin Aziz, bin Lewi, bin Yakub, bin Ishak, bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi nasabnya ke atas sampai 10. Bisa diulangi? Oh, enggak hafal. Kalau saya urutkan dari atas, dari Nabi Ibrahim, punya istri 2, Sarah dan Hajar. Hajar melahirkan Ismail, Sarah melahirkan Ishak. Dua-duanya Nabi top. Dari Nabi Ishak melahirkan Nabi Yakub sebagai anak kedua. Anak pertama Esau, bukan Nabi. Anak ketiga Yunus jadi Nabi. Saya ambil Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub, jadi Nabi. Yakub punya istri 4, Lia, Rahil, Bilhah, Zulfa. Yang pertama namanya Lia, punya anak 6, Simon, Robin, Yahuda, Lewi, Issahar, Zebulon. Semuanya laki-laki. Tidak ada yang jadi nabi. Tapi anak yang keempat namanya Lewi. Lewi menikahi seorang wanita. Dari wanita ini lahir laki-laki namanya Imron. Imron menikahi wanita namanya Yukabat. Lahir anak namanya Musa, anak yang kedua. Yang pertama Maryami, yang kedua Harun, yang ketiga Musa. Harun Musa jadi nabi. Nah, dari Harun melahirkan Aziz, Aziz melahirkan Kohit, Kohit melahirkan Azar, Azar melahirkan Finhas, baru melahirkan Ilyas. Bapak Ibu, tugas Nabi Ilyas sangat berat. Ibarat manajemen memadukan manajemen atas dan manajemen bawah. Teori manajemen modern tidak bisa menyatukan keduanya. Katakan manajemen tingkat atas yang digagas oleh Henry Fayol, ahli manajemen dari Prancis, gagal. Manajemen tingkat bawah digagas oleh Frederick Winslow Taylor dari Inggris, juga gagal. Allah menghadirkan Nabi Ilyas untuk mengatasi keduanya
dakwah di kalangan umat bawah, dakwah di kalangan atas. Ini tugas berat yang dibebankan kepada Ilyas. Jadi di kalangan bawah, Ilyas membawa misi yang Allah abadikan kisahnya di dalam surat As-Saffat, surat yang ke-37, mulai dari ayat 123 sampai 132. Gampang dihafal, 123, 132. Ini sama dipasangi. Berapa ayat berarti? 1, 2, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 12, 10 ayat ya. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Dan sungguh Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul dari sekian rasul yang jumlahnya 313 atau 124.000, diantaranya adalah Ilyas. Ayat berikutnya, idh qala liqaumihi yalla tattaqun. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa? Kalimat ini identik dengan kalimat yang disampaikan khotib setiap khutbah Jumat. Kan pasti mengajak, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Seolah-olah mengajak agar bertakwa. Cuma bedanya kita sudah beriman, umatnya Nabi Ilyas belum beriman. Tapi identik. Karena bentuk sesembahannya beda narasinya, tapi hakikatnya sama. Umatnya Nabi Ilyas itu menyembah berhala, bentuknya patung, wujudnya wanita. Mboten sataken ngangge jaket napa mboten? Patung wanita dibuat dari emas. Luar biasa. Berhala Tuhan termahal dibuat dari emas. Narasinya seperti ini. Tapi kalau kita lihat di zaman sekarang sebenarnya sama-sama menarik. Kan wanita menarik bapak-bapak. Kalau enggak berarti mboten normal. Emas juga menarik. Kira-kira sekarang produk apa yang menarik yang bisa melalaikan kita? Kalau kita sudah di depan HP, kalau kita sudah di depan televisi dengan berbagai acaranya, sinetron dan sebagainya, lupa waktu sholat, lupa waktu mengaji, itu berhala kita yang sama dengan berhala disembah oleh umatnya Nabi Ilyas. Yang narasinya beda, tapi hakikatnya sama. Itu tugasnya Nabi Ilyas. Mengatasi kalangan bawah, mengembalikan umatnya ke jalan yang benar, hanya menyembah kepada Allah, melawan berhala yang bernama Baal. Di kalangan atas, Nabi Ilyas harus berhadapan dengan penguasa yang tidak adil, penguasa yang tidak jujur, dan penguasa bengis. Maklum, Nabi Ilyas hidup sepeninggal Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman meninggal, kerajaannya dibagi-bagi. Jadi ternyata selama Nabi Sulaiman hidup, ketaatannya dari pasukan dan umatnya semu. Begitu Nabi Sulaiman meninggal, berantakan kerajaannya dibagi-bagi. Dan salah satu bagiannya jatuh ke bangsa Israel. Maka jangan kait Bapak Ibu kalau sekarang Israel habis-habisan menghabisi Gaza karena merasa punya hak. Di Baitul Maqdis di bawahnya ada mimbarnya, ada tempatnya Nabi Sulaiman yang merasa haknya orang-orang Israel. Cuma dulu jatuh pada raja yang bernama Ahab. Raja ini sebenarnya beriman, Pak. Orangnya baik, cuma mendapatkan istri yang kurang beruntung. Istrinya mampu mempengaruhinya. Maka keimanan Raja Israel ketika itu yang bernama Ahab luntur dan bergeser, berubah wajah, berubah sikap, berubah tabiat, dan hobinya merampas tanah-tanah rakyat, membunuh tetangga-tetangganya. Jadi nggak punya tetangga, semuanya dibunuh.
tanpa memberikan ganti rugi, apalagi ganti untung. Janjane kalau dipikir-pikir sama dengan kita, cuma kita matinya pelan-pelan, sementara diiming-imingi dengan serangan fajar, dengan bonus. Tapi sekarang kita ini saja sudah mulai harga semakin mahal, beras mulai naik, listrik naik, bensin naik, sama saja, tapi matinya pelan-pelan. Cuma iming-imingnya banyak sekali. Jadi sebenarnya kondisinya sama, narasinya beda, tapi hakikatnya adalah sama. Ini Ahab, raja Israel ketika itu, yang dipengaruhi oleh istrinya, sehingga tanah sana semuanya direbut menjadi kerajaannya, padahal menjadi haknya anak yatim ini yang tanpa bapak karena dibunuh. Nah, hadirnya Nabi Ilyas untuk menyelamatkan negeri ini, waktu itu namanya negeri Syam. Negeri Syam itu meliputi Palestina, meliputi Yordania, meliputi Persia yang sekarang Iran. Dulu luas namanya negeri Syam. Nah, Bapak Ibu, dari sini sudah mulai tanda-tanda nubuat. Kalau Ilyas memang seorang nabi dan rasul. Ucapan-ucapan yang disampaikan, pesan-pesan yang disampaikan baik kepada raja maupun kepada umat, intinya sama, tapi tidak semuanya berkenan dengan ucapan-ucapannya. Termasuk raja sendiri. Apa yang disampaikan Nabi Ilyas, ada yang berupa ancaman, ada yang berupa akan datangnya musibah, tidak didengar secara serius, tidak membuat raja menjadi tobat. Maka Allah mulai menghukum dengan memberikan cobaan, memberikan musibah seperti apa yang diucapkan oleh Nabi Ilyas. Dimulai dari anaknya raja sendiri yang mengalami sakit. Sebenarnya Nabi Ilyas mampu menyembuhkannya, tapi bukannya tidak mau, tujuannya agar raja itu sadar bahwa hidup itu tidak sendiri. Apalah artinya kekuasaan kalau tidak punya tetangga, kalau tanahnya rakyat disemput, diambil semua buat membangun infrastruktur, nggak ada gunanya kalau rakyat menderita. Maka ketika anaknya sakit, Nabi Ilyas enggan menyembuhkannya, walaupun bisa. Bahkan berpesan kepada raja, kamu sendiri saja yang menyembuhkan. Tentu saja raja tersinggung, apalagi istrinya. Maka hanya ancaman raja saja yang ditujukan kepada Nabi Ilyas untuk menghentikan lidahnya, biar tidak banyak berdakwah dengan narasi-narasi yang menyakitkan raja, kata raja. Maka ancaman hukumannya adalah mati. Tentu saja Nabi Ilyas lari, bukan karena takut, bersembunyi bukan karena takut, menyelamatkan medan dakwah. Jangan sampai dengan tiadanya Nabi Ilyas nanti dakwah selesai. Jadi sementara uzlah dulu. Kalau bahasa saya uzlah bukan sembunyi ya. Kalau sembunyi kan kesannya takut ya. Ini tidak, uzlah dulu, mencari jawaban bagaimana solusi terbaik mengatasi kondisi masyarakat ketika itu. Itu namanya uzlah. Dan mukjizat yang kedua Bapak Ibu, kalau zaman sekarang Nabi Ilyas termasuk atlet Pak, pelari tercepat, baik sprint maupun maraton, karena mampu menghindari kejaran kendaraan yang dinaiki istrinya Raja Ahab. Padahal cepat sekali, tapi menghindari cepat itu dan selamat. Mukjizat kedua. Mukjizat ketiga, ketika Nabi Ilyas berada di kamar, pengawal-pengawal raja menyerbu masuk, setiap melewati kamarnya mati, meninggal. Itu mukjizat Nabi Ilyas. Nah, sampai kapan Nabi Ilyas berada di dalam kamar, inilah yang masih menjadi pro dan kontra para ulama sejarah. Ulama sejarah sebagian berpendapat Nabi Ilyas sampai sekarang masih hidup. Apa pekerjaannya? Berzikir terus. Pernah didatangi seorang malaikat bernama Israel untuk menanyakan ajalnya. Tapi kata Nabi Ilyas, jangan dulu. Kalau aku dicabut sekarang, nanti siapa yang berzikir? Aku khawatir kalau tidak ada yang berzikir. Tunggu sampai hari kiamat,
Ketika selesai semua kehidupan ini, bolehlah cabut nyawaku, kata Nabi Ilyas. Nah, berdasarkan kisah ini Bapak Ibu, ulama sejarah sebagian berpendapat bahwa Nabi Ilyas masih hidup. Sampai kapan? Wallahu a'lam bishawab. Di kisah selanjutnya, di dalam persembunyiannya, Nabi Ilyas mendapatkan seorang laki-laki yang sedang sakit parah. Namanya Ilyasa. Nah, Ilyasa inilah yang kelak menjadi nabi. Kisahnya insya Allah di pertemuan berikutnya. Sekedar landasan saja Bapak Ibu, kisah Nabi Ilyas ini tidak hanya ada di dalam surat As-Saffat, surat yang ke-37 ayat 123 sampai 132, tapi terdapat juga di surat Al-An'am ayat 84 dan 85. Saya bacakan terjemahannya karena ayat ini memposisikan Nabi Ilyas sejajar dengan nabi-nabi yang lain. Kata Allah, kami telah menganugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub. Nah, Nabi Ilyas sejajar dengan Ishak dan Yakub, keduanya nabi. Tiap-tiap mereka telah beri petunjuk, kata Allah, kami memberikan petunjuk. Sebelumnya kami telah menganugerahkan petunjuk kepada Nabi Nuh, sejajar pula dengan Nabi Nuh. Kami juga menganugerahkan petunjuk kepada sebagian keturunannya, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. 6 nabi ya. Tadi Yakub sama Ishak, berarti 8 nabi yang sejajar posisinya dengan Nabi Ilyas. Ayat 85-nya masih ditambah lagi, wa Zakaria wa Yahya wa Isa wal Yasa kullum minas solihin. Masih ditambah Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas. Jadi ada 12 nabi. 12 nabi inilah Bapak Ibu yang diperintahkan Allah untuk berdakwah di negeri Israel. Jadi bangsa Israel yang sekarang kita saksikan seperti itu dulu pernah didakwai oleh 12 nabi yang kami sebutkan tadi di dalam surat Al-An'am ayat 84 sampai 85. Demikian kisah singkat yang dapat kita ambil pelajarannya, tentu sifat sabarnya. Ini kan bulan Ramadan, tujuan puasa kita adalah melatih kesabaran. Contohnya bagaimana? Allah contohkan lewat kesabaran para nabi, di antaranya Nabi Ilyas. Mudah-mudahan kita bisa menirunya walau tidak 100%. Minimal 1% sudah baik. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang sabar. Puasa kita juga bisa menjadikan kita sebagai orang yang sabar hingga sukses di puasa akhir dan bertemu di bulan puasa tahun depan. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka